Oke, ini tadi kita terputus ya, Ho ya. Tadi Bang Enda Sam, ada stressing ya Bang Emrus ya, soal delivery tadi ya. Soal tugas mendelivery tadi begitu. Anda bisa menjelaskan nggak itu? Ya udahlah, saya rasa kita akhiri saja perdebatan masalah. Enggak, kita masih ada durasinya kok, tenang. Iya, enggak, maksud saya kita geser ya masalah perdebatan tentang masalah. Saya rasa case close lah ya. Bahwa ketika Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa ada menteri saya, ada anggota-anggota saya yang kesleo, ya kan. Dan kita bisa maafkan karena dia adalah yang baru, orang baru. Wajar, trial and error itu wajar, ya kan. Jadi memang itulah bentuk suri tauladan yang kita lihat, men-take over kesalahan daripada anak buahnya untuk diambil alih. Itu salah saya, bukan salah anak buah saya. Itu tanggung jawab seorang pemimpin? Itu tanggung jawab seorang pemimpin. Itu nilai-nilai yang harus kita pegang. Nah berikutnya lagi, apa lagi tadi Bang Emrus? Tentang masalah. Soal tadi itu, mengeneralisir bahwa ini gagal, tidak berhasil itu. Ya udahlah, jadi kita nggak usah bicara masalah itu. Bahwa waktu 6 bulan, 7 bulan itu kan tentunya waktu pembelajaran yang tidak terlalu, itu waktu yang sangat singkat, memerlukan waktu dan tentunya bertransformasi itu tidak merupakan sesuatu hal yang mudah juga. Seperti tadi Bung Freddy sampaikan, untuk menjadi seorang kepala PCO, mengorganize. Makanya saya selalu kemarin banyak sekali sebenarnya hal gagasan-gagasan bahwa ya kita harus sadar ini baru berjalan 7 bulan. Jadi tidak bisa juga PCO itu menghandle semua isu di tiap kementerian harus kepala PCO. Makanya saya usulkan contoh ya kan, saya ambil contoh ya kan, tiap kementerian itu ya kan mempunyai juru bicaranya sendiri, tanpa harus dia menambah organ-organ lain. Contohnya staf sus menteri sebenarnya bisa dijadikan, karena ada status menteri bidang media dan komunikasi. Usulan tadi Bang Emrus bisa terkoordinasikan juga dengan juru bicara. Yes, jadi itu kan fungsi pokoknya kan, karena tadi balik lagi bahwa sebenarnya nyawa dan ruh daripada PCO ini itu adalah di KSP. Sehingga oleh karena itu antitesa daripada dia harus melekat kepada presiden itu nggak tepat memang. Karena memang nyawanya itu seperti itu. Jadi tidak harus melekat menurut Anda? Emang nggak harus melekat. Jubir, yang seperti yang jubir common yang seperti kita katakan memang seperti melekat. Mas Pras memang harus melekat. Karena dia adalah wajah presiden. Beda dengan wajah wajah pemerintahan dan program. Ini hal yang berbeda ya. Nah ini yang harus kita maknai secara filosofi. Bang Emrus tapi ya kalau Bang Emrus ya kan berdasarkan analisa dan perasaan. Kalau saya berdasarkan fakta. Saya disclaimer dulu. Beliau akademisi juga. Saya kira tidak perasaan, ini akademis sekali. Ya tapi kan undang-undangnya, perpresnya sudah menyatakan. Ini bicara subjek saya, komunikasi. Iya. Nah oleh karena itulah penanggung jawab komunikasi itu harus melekat kepada presiden supaya dia tahu. Gak harus. Gak harus. Kenapa? Saya mau jelaskan. Perpresnya nomor 82 suasana, tahun 2024. Enggak suasana, bisa. Tunggu, yang itu kalau tidak demikian itu salah. Jadi oleh karena itulah suasana kebatinan daripada pemimpin kita jadi tahu kalau kita berada. Maka oleh karena itu boleh jadi Hasan Nasbi tidak berhasil karena tidak melekat. Kalau boleh saya sarankan kepada Presiden Prabowo. Kalau Hasan Nasbi kalaupun diangkat, silahkan sedekat dengan Prasetyo Mas Snack. Kabinet. Sedekat itu supaya apa? Dia tahu persoalan. Sorry, Bang Emrus. Kemudian kita lihat. Itu melanggar perpresnya gitu maksudnya. Masalahnya Bang Emrus tidak baca perpres nomor 82 tahun 2024. Belum minta dirubah. Kalau masalah minta diubah kan kita bicara, arti kita bicara yang sekarang saat ini. Yang abang bicarakan itu kalau usulan itu boleh. Tapi kalau abang bicara bahwa menilai bahwa seorang Hasan Nasbi sebagai kepala PCO harus melekat, itu enggak karena aturan saat ini seperti ini. Aturan seperti itu. Dan itu salah Bang. Jadi gini Bang, peraturan itu dibuat untuk memproduktivitas. Kalau peraturan itu tidak mendukung produktivitas lagi, robah itu peraturan. Nah itu nggak apa-apa, tapi kalau abang nggak boleh menilai, nggak boleh men-challenge apa yang dilakukan oleh membuat terminologi ya jubir presiden itu harus melekat. Yang melekat itu menyesatkan. Karena bukan menyesatkan. Itu menyesatkan. Alasan itu menyesatkan. Untuk bahwa pemerintah orang Prabowo, yang menangani komunikasi harus dekat dengan sumber utamanya. Itu yang paling penting. Kalau sepanjang itu jauh ada jarak sosialnya sepanjang itu. Tahu bahwa pengelolaan komunikasi tidak jalan. Kepala PCO itu adalah rahim dari KSP?
Benar apa tidak? Bukan soal di Enggak bisa. Bukan di situ persoalannya. Itu masalah. Persoalan Anda melekat atau tidak Anda melekat. tahu. Jangan dipindahkan Anda harus persoalan. tahu, Kepala PCO itu lahir dari rahim Kantor staf KSP. presiden. KSP. Sekarang pertanyaannya, KSP melekat atau tidak ke presiden? Nah, No, kalau tidak. tunggu Maka sebentar. dari itu, Kalau- based on undang-undang, based on peraturan. Jadi Kalau bukan based tidak on melekat dulu, bukan itu yang based on salah. perasaan dan based on Kalau analisa. tidak melekat itu salah masalahnya. pengelolaan. Oleh karena itu orkestrasi manajemen komunikasi tidak jalan. Jadi oleh karena itu coba kita lihat tiap masa SBY ya, para juru Makanya bicaranya beda. itu selalu Jangan, bersama-sama nggak presiden. Gak bisa, itu Begitu. gak bisa. Saya kan udah jelaskan. Jadi abang tadi gak mencerna omongan saya. Bukan. Style pemerintahan, tiap pemerintahan beda-beda. Bang, jangan salah. Oleh. Jangan salah. Di zamannya Bu Mega tidak ada jubir loh. Kalau itu terjadi tidak benar juga itu. Nah, gitu loh. Benar. Kalau itu Karena terjadi. memang tidak dilembagaisasi. Jadi Itu masalahnya. Karena gini, itu Bang. style pemerintahan itu beda-beda. Gini. Abang kalau bicara sekarang kita boleh. Terminologi jubir apa sekarang? Kalau salah satu turunan daripada pengelolaan komunikasi. Nah, Manajemen sekarang, komunikasi, sekarang. orkestrasi komunikasi. Nah, itu Oleh kan secara karena umum. itulah- Secara umum. Ternyata sudah di breakdown oleh Perpres 82 tahun 2024 bahwa ya kan dia fokus pada program-program strategis daripada presiden. Jubir untuk tentang masalah itu tidak harus melekat karena dia lahir dari rahim KSP. Ya sama ini tidak melekat. Baik, Itu masalahnya. saya coba komentarin itu. Artinya kalau kita mau lari ke sana sederhana. Bahwa ketika itu di masa pemerintahan Joko Widodo gitu ya. Lalu berarti Hasan Nasbi pernah menjadi pimpinannya Joko Widodo. Pernah pimpinannya Prabowo. Kan begitu? Joko Widodo presiden kan itu diangkat ketika masa. Hasan Nasbi Ya. jadi pimpinan Joko Widodo. Gimana? Artinya maksud saya Hasan masa Nasbi kepemimpinan. di masa kepemimpinan Oke, baik. Joko Widodo atau Joko Widodo jadi pimpinannya. Ya. Kalau kita bicara reaksi kimia, dia dua pimpinan yang berbeda. Nah, kalau suatu unsur kimia kita ekstraksi, kita pisahkan, tetap ada residu, sisa. Oleh karena itulah ini- sejatinya Ya. pemimpin komunikasi adalah orang yang loyal kepada Prabowo, tidak menjadi loyal kepada Joko Widodo. Oke, tapi itu udah dipertegas ya sama Hasan Hafiz bahwa dia adalah Loyal loyalis ke Presiden terhadap Prabowo. Presiden Prabowo. Udah Oke. jelas lah. Loh. Oke, baik. Oke, singkat. Bang Hernan ada lagi yang ingin disampaikan singkat? Cukup lah. Ya minimal tercerdaskan lah. Jadi Oke, baik. Ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita pada malam hari ini di program Dua Sisi ya, Ho ya. Semoga apa yang kita hadirkan pada malam hari ini kita ajak juga Bang Rudi, Bang Boleh semua Emrus. ke depan narasumber kita ini dapat menjadi evaluasi perbaikan tentunya untuk kepala PCO. Apakah akan ada Komunikasi revisi? Presiden kita, betul. Ya kan berangkat dari tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bang Emrus dan juga Bang Hendar Sam. Kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Baik, pemirsa saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam bersama saya Aditya Nugroho dan Arif Adil. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bang Rudi, terima kasih. Bang.